Halo sahabat-sahabat judul, sekali lagi dengerin SSG Movie Podcast bareng gue Are. Dan di episode kali ini gue mau ngebahas film animasi terbaru yang digarap oleh Pixar Animation Studio dan Walt Disney Pictures yang berjudul Onward. Film ini merupakan film animasi yang disutradarai oleh Dan Scanlon, di mana dia pernah menggarap proyek Monster University di tahun 2013. Jadi teman-teman, di film animasi terbaru ini menceritakan petualangan dua kakak beradik peri berwarna biru yang bernama Ian Lightfoot yang diisikan suaranya oleh Tom Holland dan Barley Lightfoot yang diisikan suaranya oleh Chris Pratt. Setelah kurang berhasil mencoba suatu mantra untuk menghidupkan kembali ayahnya selama 1 hari, mereka berdua harus berpetualang untuk mencari sebuah permata magis guna menyempurnakan mantra tersebut agar dapat bertemu dengan ayahnya seutuhnya dengan sisa waktu yang tersedia. Jadi teman-teman, film animasi Disney Pixar ini menurut gua ceritanya tergolong sangat sederhana, tetapi gue merasa skripnya tuh mendetail dan disusun dengan sangat rapi. Dari segi ceritanya juga teman-teman, mereka tuh bisa dengan lihai menceritakan petualangan kakak adik ini di sebuah latar atau keadaan yang dipadukan dengan sangat cantik antara konsep atau elemen ya, dunia magis, makhluk-makhluk mitologi asal Eropa dengan teknologi-teknologi kekinian seperti listrik, mobil, telepon genggam, bahkan sampai dengan pesawat semodern mungkin. Hasilnya apa teman-teman? Beberapa adegan tuh yang ditayangkan mengundang tawa bagi para penontonnya serta rasa untuk menantikan hal-hal yang tak terduga lainnya, karena di sini banyak sekali disisipkan unsur what if. Beberapa elemen atau kejadian di dalam cerita itu juga ditampilkan di awal film dengan sangat penuh persiapan ya dan penuh pertimbangan gitu. Karena mereka bisa bawakan kembali pada akhir film atau istilahnya callback ya, mungkin menimbulkan rasa yang berbeda. Jadi bisa punya emosi yang gimana gitu dan membuat para penontonnya tuh terkagum-kagum. Hebatnya juga ya teman-teman, menurut gua di film ini tuh penonton selain fokus kepada dua karakter utama, film juga bisa menyisipkan subplot dari karakter-karakter pembantu yang ternyata dipertemukan di akhir film yang sifatnya tuh sangat efektif dan efisien. Jadi tidak sia-sia dan lain sebagainya. Kalau bicarain visualnya pasti udah gak bisa diragukan lagi ya, karena ini sudah berlabel Pixar Animation Studios dan Walt Disney. Ketika kalau misalkan kalian atau teman-teman sahabat-sahabat jenius ya perhatiin, banyak objek atau tokoh tuh yang digambar dengan detail yang sangat wah banget gitu. Mulai dari tekstur tubuhnya, tekstur rambut, bahkan sampai objek-objek pendukung seperti baju-baju para peri atau baju-baju para tokoh gitu ya. Entah itu bahannya kain flanel, entah itu bahannya cotton cashmere atau katun cashmere, bahkan sampai dengan jaket ala-ala rocker yang ditempelin banyak sekali patch atau semacam emblem yang dijahit gitu. Dari segi karakter developmentnya teman-teman, gue juga suka ya ketika tokoh-tokoh yang dihadirkan tuh berhasil dimatangkan karakternya dari tengah film sampai dengan akhir film. Selain itu ya teman-teman, pairing sifat antar tokoh di beberapa babak film tuh juga sangat dinamis gitu. Menuju akhir film masing-masing tokoh tuh berubah menjadi dewasa, tetapi tetap saling mengisi satu sama lain gitu. Kita ambil contoh tokoh utama kita, Ian Lightfoot gitu ya. Dia ini kan adalah seorang peri yang baru aja berulang tahun di umurnya ke-16 yang berekspektasi bahwa dia ingin menjadi dirinya yang lebih baru. Seperti misalnya lebih berani, lebih ingin berbicara, lebih ingin bersosialisasi, mengajak temennya untuk ya berkenalan dan lebih akrab gitu. Atau bahkan sampai mau belajar untuk nyetir mobil. Dipasangkan dengan kakaknya tuh yang hampir 180 derajat dari sifat-sifat Ian. Seperti misalnya dia sudah percaya diri, dia itu nyeleneh, dia lebih berani mengungkapkan pendapat dan lain sebagainya. Nah, seiring berjalannya film, kita akan diperlihatkan bahwa Ian yang pemalu ini ternyata memiliki bakat istimewa, bisa menggunakan kekuatan magic gitu ya. Sedangkan kakaknya tidak, tapi kakaknya itu memiliki pengetahuan yang sangat luas terhadap dunia sihir.
Jadi yang terjadi adalah pada saat kita diperlihatkan mereka satu layar, mereka tuh saling saut-sautan dan saling khawatir satu sama lain gitu. Yang satu bisa magic tapi nggak tahu cara pakainya, sedangkan yang satu itu seakan-akan tuh nafsu banget mau menunjukkan bahwa cara pakai magicnya tuh seperti ini yang bener dan lain sebagainya. Ini harus postur tubuhnya bener gini-gini. Jadi kayak saling saut-sautan dan lain sebagainya. Dan ya kalian bisa expect banyak sekali kejadian-kejadian yang mengundang tawa karena banyak hal yang tidak terduga tuh terjadi gitu. Yang menarik dibahas lagi juga terkait dengan karakter pendukungnya gitu. Ada sesosok ibu dari dua orang ini ya, si Ian dan Barley punya ibu bertemu dengan sesosok makhluk manticore yang mereka juga berpetualang bersama-sama, dan pada akhir cerita ya mereka jadi akrab dan lain sebagainya. Terus juga teman-teman yang mau gue bahas di episode kali ini terkait dengan musik pengiringnya. Kalau gue perhatiin ya teman-teman, musik pengiringnya itu scoringnya ya digarap oleh dua komposer bersaudara yang bernama Michael Dana dan Jeff Dana. Ini tuh juga bagi gue menarik ya. Ini sebagai fakta menarik. Mereka berdua ini kan kakak beradik, sedangkan film ini tuh juga bertema kakak beradik gitu. Kalau dilihat dari apa yang mereka kerjakan ya, itu dihitung-hitung ada sekitar 45 lagu, dimana setiap lagu tuh tidak lebih dari 4 menit. Artinya apa teman-teman? Artinya film ini tuh banyak banget adegan yang mengekspek karakternya tuh mengeksplorasi banyak keadaan serta mengeksplorasi beragam emosi, tercermin dari banyaknya lagu yang mendukung adegan-adegan atau emosi-emosi tersebut gitu. Jadi kayak ada adegan sedih, ada adegan menghangatkan, ada adegan tawa, tapi ada juga adegan yang mendebarkan gitu yang menuju akhir film ketika mereka harus bertarung dengan sesosok konsekuensi atau kutukan dari petualangan mereka gitu. Sebagai salah satu film animasi Pixar terbaru ya, pastinya film ini juga menyisipkan beberapa easter egg yang berhubungan dengan film Pixar lainnya nih teman-teman. Jadi kayak gue di dalam film ya pas nonton, gue tuh ketemu aja gitu. Ada misalkan Triple Dan Gum gitu ya, itu adalah permen karet yang pernah ditampilkan di film Inside Out. Terus juga ada logonya Pizza Planet atau makanan pizza khasnya Pixar gitu atau khasnya Disney yang pernah ditemukan di Toy Story misalnya ya. Sama ada beberapa lainnya. Gak cuman easter egg dari Pixar doang teman-teman. Berhubung ini filmnya digarap oleh Disney yang sudah banyak membeli studio-studio film gitu ya. Beberapa elemen tuh juga didatangkan misalkan dari Marvel Cinematic Universe dan benar-benar mengundang tawa bagi para fans Marvel yang memutuskan untuk menonton film ini. Seperti misalnya di salah satu emblem atau patchnya Barley ya di jaketnya ada gambar Infinity Gauntlet gitu. Belum lagi ya teman-teman, berhubung si Barley ini diisi suaranya oleh Chris Pratt. Dan Chris Pratt atau Barley di film ini memiliki kendaraan yang punya kaset, pemutar kaset ya. Itu mengingatkan atau sengaja dirancang seakan-akan seperti Guardians of the Galaxy atau tokoh Star-Lord yang diperankan oleh si Chris Pratt gitu. Belum lagi kayak ada adegan mengorbankan kendaraan mereka gitu di dalam film yang ya serupalah dengan apa yang terjadi di film Guardians of the Galaxy. Dan akhir kata ya teman-teman, gue suka banget film ini ketika moralnya tuh banyak banget ya menurut gue yang dihadirkan. Bahkan ada yang sangat emosional sampai membuat gue tuh netes air matanya ya. Kalau gue nonton sama pacar gue sih, pacar gue udah ngegenang gitu di beberapa adegannya. Karena bagi gue sih film ini cukup personal. Gue adalah orang atau seorang adik ya yang memiliki kakak laki-laki gitu. Jadi kayak beberapa adegan dan petualangan mereka tuh gue bisa merasakan gitu ketika mereka berdebat karena ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Tapi mereka bisa berdamai dengan sangat cepat karena mereka tuh fokus dengan tujuan utama mereka, yaitu mengembalikan ayahnya.
Dan ada unsur-unsur mengetes kepercayaan mereka berdua gitu untuk bisa maju. Ada juga mereka tuh ya menjadi diri mereka sendiri sih. Ketika si Ian itu bisa punya magic, dia kembangkan magicnya. Ketika si Barley ini bisa menjadi sesosok kakak, ya dia berusaha sebaik mungkin untuk menjadi kakak yang baik. Itu aja sih teman-teman yang mau gue bahas dari film ini ya. Seru banget. Bagi teman-teman yang belum nonton, pastikan kalian nonton di bioskop terdekat ya. Jangan lupa juga untuk membawa sekotak tisu atau sekantong tisunya, pack kecil gitu. Ya untuk persiapan aja gitu. Jadi kalau kalian mudah tersentuh emosinya pas lihat adegan yang sedih-sedih gitu ya, ya udah ada persiapan lah. Oke, sekian dari gua, Re. Pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Nantikan terus SSG Movie Podcast. Bisa follow di sosial media kita ya, agar nggak ketinggalan updateannya kapan episode baru tayang atau di platform mana aja episode ini ditayangkan gitu. Dan jangan lupa juga untuk follow podcastnya di berbagai media gitu ya. Ada Spotify dan ada Penyu FM. Oke, sekian dari gua. Semoga hari kalian setelah mendengarkan podcast ini menyenangkan. Oke, dadah.